Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia dari kelas 2E dengan NIM 2401301089. Di sini saya ingin menjelaskan case method aljabar linear. Langsung saja ke slide pertama, yaitu tentukan garis ruang kolom dalam rank dengan matriks ketentuan. Pertama-tama kita lakukan operasi baris biar matriksnya jadi lebih sederhana. Tujuannya biar gampang lihat mana garis yang penting atau enggak nol. Tentukan ruang baris dan rang hasil setelah sederhanakan kayak seperti gambar di sini. Setelah itu di sini kita bisa lihat ada 3 baris yang tidak nol, itu artinya ranknya 3. Selanjutnya ruang baris row space. Ruang baris itu diambil dari baris-baris yang tidak nol di hasil akhir tadi. Jadi baris ruangnya dibentuk dari vektor 1 2 1 1 4, 0 negatif 33 negatif 9 0 0 1 3, seperti gambar di sini. Selanjutnya ruang kolom space. Selanjutnya yaitu slide kedua, penjelasan slide kedua. Dari soal ini kita disuruh menentukan rank dari matriks berikut, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1, 1, 2, 3, negatif 1, 1, 2, 2, negatif 1. Setelah itu B1 tambah B2, B2 tambah B3, dan sebagainya. Hasil akhirnya kita dapat bentuk hasilnya yaitu itu hasilnya seperti gambar pada yang saya taruh di PPT ini. Next slide. Ya, dari situ tadi kita bisa melihat baris pertama dan kedua masih punya angka, baris ketiga semuanya 0, berarti ada 2 baris yang tidak 0. Jadi rank dari matriks ini adalah 2. Selanjutnya yaitu penyusunan matriks. Di bagian awal kita diminta untuk menyusun sistem persamaan linear ke bentuk matriks dari baris-baris, yaitu seperti gambar ini. Setelah itu kita menggunakan persamaan kita yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu menyelesaikan sistem atau ruang solusi pakai metode eliminasi Gauss-Jordan, yang hasilnya akhirnya adalah 100 negatif 1 010 6 0013. Dari 1 langsung ketahuan nilai variabelnya, yaitu X sama dengan min 1, Y sama dengan 6, Z sama dengan 3. Selanjutnya cek determinan, yaitu det A langkah keduanya sama dengan negatif 2 sama dengan 0. Maka matriks invertible dan sistem pasti memiliki solusi untuk seperti gambar ini. Selanjutnya langkah ketiga yaitu null space, buka kurung A sama dengan 0. Tidak ada baris ruang solusi homogen, artinya tidak ada parameter bebas. Selanjutnya soal B yaitu baris ortonormal atau Gram-Schmidt. Yaitu di bagian ini jelaskan kenapa Gram-Schmidt gak bisa dilakukan, karena ruang solusi cuma satu titik atau unik, tidak ada vektor lain buat dibentuk jadi ortogonal. Jadi tidak ada baris yang diubah pakai Gram-Schmidt. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dikasih 2 vektor yaitu pada gambar tersebut. Dan kita juga memproyeksikan vektor lain. Langkah satunya
Langkah 1, ambil vektor ortonormal pertama, langsung saja 1, 0, 1. Setelah itu ini akan jadi dasar pertama untuk basis ortonormalnya. Langkah kedua, proyeksikan seperti F2 ke F1, yaitu seperti gambar ini. Kita cari seberapa besar F2 mengarah ke V1 pakai rumus proyeksi, yaitu pada gambar di sini. Selanjutnya maka hasilnya akan approach P1 dalam kurung P2 0, 1, 0. Selanjutnya yaitu langsung saja kita jelaskan kembali ruang eigen, yaitu setelah sebelumnya kita udah mendapatkan nilai eigen sesuai dengan persamaan kita sebelumnya, maka soal yang digunakan masih menggunakan persamaan yang sama seperti materi sebelumnya, yaitu 1x tambah 2y tambah 1z sama dengan 14, 2x tambah 1y tambah 5z sama dengan 19, 1x tambah 1y tambah 3z sama dengan 14. Dapat ditulis dalam bentuk matriks, yaitu A sama dengan 1x tambah 2y tambah 1z, 2x tambah 1y tambah 5z, 1x tambah 1y tambah 3z, x, y, z sama dengan 14, 19, 14. Jadi ditulis lagi kembali seperti ini, 121, 215, 113. X, y, z 14, 19, 14. Angka pertama yaitu sama dengan 1, 6, 3. Langkah kedua, dihitung determinan dari matriks A hasilnya. Det A sama dengan langkah 2, det dibuka kurung A tutup kurung sama dengan min 3. Karena determinannya sama dengan 0, maka A interpretable dan sistem memiliki solusi unik. Yaitu langkah ketiga, det A sama dikurang dengan lambda, setelah itu sama dengan min lambda 3 tambah 5 lambda 2 tambah 3 lambda min 3. Langkah 4, diperoleh 3 nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan 3 kurang vektor 6, lambda 3 sama dengan 3 tambah vektor 6. Selanjutnya langkah kelima yaitu untuk lambda sama dengan min 1, vektor 1 sama dengan min 1, 1, 0. Untuk lambda sama dengan 3 min, seperti gambar ini. Setelah itu vektor sama dengan vektor 6 per 10 dikurang 4 per 5, 4 per 5 dikurang vektor pangkat 26 per 10, di bawahnya adalah 1. Untuk lambda sama dengan 3 tambah vektor 6, vektor 3 min 4 per 5 tambah vektor pangkat 7, 6 per 10, 4 per 5 tambah vektor pangkat 2, 6 per 10, 1. Langkah ke-6, matriks P berisi kolom vektor eigen. Seperti pada gambar yang saya taruh di PPT ini. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, jadi bentuk argumentasi adalah 5, 4, min 3, 4, 4, min 4, min 3, min 4, 5, 0, 0, 0. Lakukan operasi baris elemeter. Seperti pada gambar ini. Vektor eigen lambda sama dengan min 4 adalah hasilnya, yaitu x1 hasilnya adalah min 1, 2, 1. Untuk lambda 2
sama dengan 8, hasilnya adalah seperti gambar berikut ini. Selanjutnya mencari matriks P dan D. A sama dengan 1, 4, min 3, 4, 0, min 4, min 3, min 4, 1. Pembentukan matriks P dan D. Matriks P dibuat dari vektor-vektor eigen sebagai kolom X1 sama dengan min 1, 2, 1. X2 sama dengan min 1, min 1, 1. X3 sama dengan 1, 0, 1. P sama dengan min 1, min 1, 1. 2, min 1, 0, 1, 1, 1. Matriks D dibuat dari nilai-nilai eigen pada diagonal lambda 1 sama dengan min 4, lambda 2 sama dengan 8. Lambda 3 sama dengan min 2D sama dengan min 4000, 280, 10, min 2. Pembentukan matriks P dan D. Matriks P dibuat dari vektor-vektor eigen pada diagonal X1, 1, 0, 1. X2, 0, 2, 1. X3, min 1, min 2, 1. P 1, 0, 1, 2, 1, min 2, 1, 2, 1. Matriks D dibuat dari nilai-nilai eigen pada diagonal lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 3. Maka hasilnya lambda 3 sama dengan min 3D sama dengan 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, min 3. Selanjutnya, matriks D dibuat dari nilai-nilai eigen pada diagonal lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2. 8D, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 8. Pembentukan matriks P dan D. Matriks P dibuat dari vektor-vektor eigen sebagai kolom X1, min 2, 2, 1. X2, min 1, min 2, 2. X3, 2, 1, 2. P, min 2, min 1, 2. 2, min 2, 1, 1, 2, 2. Matriks D dibuat dari nilai-nilai eigen pada diagonal lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 7D, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 7. Selanjutnya yaitu transformasi linear. R4, R3 didefinisikan dengan persamaan W1 sama dengan X tambah 2Y tambah 2Z dikurang W. W2 sama dengan 2X tambah 3Z tambah 2W. W3 sama dengan Y kurang Z tambah 4. A sama dengan 1, 2, min 1, 2, 0, min 1, 1, 1, 1. A. Notasi matriks transformasi. T bagi R pangkat 4, R3 TX AX. B. Matriks tanda transformasi linear A. A sama dengan 1, 2, 1 kurang 1, 2, 0, 3, 1, 0, 1 dikurang 1, 4. C. Image bayangan dari titik min 2, 1, 4, 1. T. Min 2, 1, 4, 1 transpose sama dengan A. Min 2, 1, 4, 1 transpose sama dengan 1 min 2 tambah 2, 1, 2 dalam kurung 1 tambah 1 dalam kurung 4 tambah dalam kurung min 1 dalam kurung 1, 2 dalam kurung min 2 sama dengan 0 dalam kurung 1 tambah 3 dalam kurung 4 tambah 1 dalam kurung 1, 0 dalam kurung min 2 tambah 1 dalam kurung 1 dalam kurung 4 tambah 4 dalam kurung 1 tambah 2 dalam kurung 1 tambah 1 dalam kurung 4 tambah dalam kurung min 1 dalam kurung 1, 2 di dalam kurung min 2 tambah 0 dalam kurung 1 tambah 3 dalam kurung 4 tambah 1 dalam kurung 1, 0 dalam kurung min 2 tambah 1 dalam kurung 1 tambah min 1 dalam kurung 4 dalam tambah 4 dalam kurung 1 transpose. Maka hasilnya yaitu sama dengan min 3,316 transpose, yaitu min 3, 3, 16 transpose. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan dari semua yang ada di buku saya adalah dalam materi ini kita mempelajari cara menyelesaikan sistem persamaan Lie menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan serta menentukan rank matriks, baris ruang, dan ruang kolom. Kemudian dilanjutkan ke konsep nilai dari vektor eigen yang digunakan untuk membentuk matriks P dan D. Dalam proses diagonalisasi, matriks P berisi vektor-vektor eigen dan D berisi nilai-nilai eigen di diagonal. Kita juga dapat mempelajari proyeksi dan otomanilisasi dengan metode Gram-Schmidt untuk membentuk basis ortonormal. Semua konsep ini saling berkaitan dan dalam memahami struktur dan transformasi linear pada matriks.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.